Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ainur Fatimah dengan NIM E97219065. Saya dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang Jatman, yakni Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Tarekat Mu'tabarah yang diampu oleh Bapak Syaifullah Yazid. Nah, poin-poin yang akan saya sampaikan dalam Jatman yaitu untuk yang pertama, pengertian Jatman, yang kedua, sejarah Jatman, yang ketiga, sifat dan tujuan Jatman, dan yang terakhir, visi dan misi Jatman. Sebelum kita membahas tentang poin-poin yang telah saya sampaikan tadi, saya akan membahas sedikit tentang tarekat. Tarekat secara harfiah berarti jalan atau cara untuk mencapai tingkatan-tingkatan atau maqamat, untuk mendekatkan diri atau hamba kepada Tuhan. Tarekat sebagai sebuah jalan dalam dunia tasawuf banyak muncul pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, yaitu pada masa ketika tasawuf menempati posisi penting dalam kehidupan umat Islam. Dinamakan Al-Mu'tabarah itu karena semua amalannya, amalan thariqah, bersambung atau mutasil sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau menerima dari malaikat Jibril alaihissalam secara langsung dan malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Dan thariqah itu juga disebut sebagai metode khusus yang dipakai oleh orang salih atau para penempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala melalui tahapan-tahapan atau maqamat tadi. Dengan demikian, tarekat bisa diartikan dua pengertian. Yang pertama yaitu metode untuk pemberian bimbingan spiritual kepada individu dalam mengarahkan kehidupannya menuju kepada kedekatan diri kepada Tuhan. Untuk yang kedua, tarekat sebagai persaudaraan kaum sufi yang ditandai dengan adanya lembaga formal seperti zawiyah, ribat, atau pondok pesantren, perguruan atau halaqah. Dalam perkembangan tarekat selanjutnya, tarekat menjadi organisasi yang kegiatannya tidak hanya terbatas pada wirid, zikir saja, tetapi juga pada masalah-masalah yang bersifat duniawi ataupun politik. Di sini dibuktikan juga di Jatman merupakan salah satu banom atau badan otonom dari Nahdlatul Ulama di antara 12 banom lainnya. Nah, fungsi dari terbentuknya Jatman itu sendiri yakni berfungsi sebagai melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada pengikut Tariqah Al-Mu'tabarah di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama juga mempunyai 3 perangkat dari organisasi itu sendiri, yaitu yang pertama lembaga, yang kedua lajnah, dan yang ketiga badan otonom atau banom. Dan Jatman itu sendiri termasuk dalam karakteristik banom, yaitu badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Setelah kita mengetahui tentang tarekat dan berbagai definisi-definisi yang telah saya sampaikan tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang Jatman. Apa itu Jatman? Sebelum kita membahas sejarah Jatman lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengenal pengertian dari Jatman itu sendiri. Yang pertama, Jatman yaitu singkatan dari Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, adalah suatu organisasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mengamalkan thariqah. Thariqah ialah metode khusus yang dipakai oleh salik atau para penempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala melalui tahapan-tahapan atau maqamat. Dalam pengertian Jatman yang akan saya terangkan, saya membagi
3 bagian dari pengertian Jatman itu sendiri. Yang pertama yaitu Jatman adalah sebagai organisasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mengamalkan tarekat. Yang kedua, Jatman bisa diartikan sebagai wadah atau pengamal ajaran Thariqah Al-Mu'tabarah yang merupakan salah satu pilar dari ajaran Islam, yakni ala ahlu sunnah wal jamaah, yang telah dirintis dan dikembangkan oleh para salafus sholihin yang bersumber dari Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril dan atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan sanad yang muttasil atau bersambung. Dan yang ketiga, arti dari Jatman itu sendiri adalah sebagai suatu sarana bagi para mursyidin atau khalifah untuk lebih mengefektifkan pembinaan terhadap para murid yang telah berbaiat sekaligus sebagai forum yang menjalin ukhuwah antar sesama penganut ajaran tarekat dalam rangka meningkatkan kualitas yang pastinya keimanan, ketakwaan, dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam amaliyah ubudiyah serta meningkatkan robitoh terhadap guru atau mursyid atau khalifah bagi penganut ajaran tarekat itu sendiri. Dan saat ini kita membahas tentang sejarah dari Jatman atau Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Di sini saya mengelompokkan menjadi 2 bagian untuk sejarah Jatman. Yang pertama, saya mengambil pada Muktamar Nahdlatul Ulama yang pertama, bertempat di Tegalrejo, Magelang pada tanggal 20 Rajab 1377 Hijriah atau 10 Oktober 1957. Dan pada waktu itu juga terselenggaranya acara muktamar dipelopori oleh beberapa tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama, yaitu yang pertama Kiai Haji Muslih Abdurrahman dari Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Yang kedua Kiai Haji Nawawi dari Berjan, Purworejo, Jawa Tengah. Kiai Haji Masruhan dari Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Kiai Haji Khudori dari Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Dan Andi Potopoy, Bupati Grobogan, Jawa Tengah pada saat itu. Dan nama Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah terus digunakan hingga sampai Muktamar NU yang kelima. Dan yang kedua, saya mengambil sejarahnya dari Muktamar NU yang keenam yang bertempat di Probolinggo. Dan nama Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah ditambah dengan An-Nahdiyah menjadi Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau Jatman. Setelah itu, nama Jatman selalu digunakan hingga sampai sekarang. Sebelum terkenalnya dengan sebutan Jatman, ulama-ulama terdahulu di Indonesia menyebutkan dengan nama Jam'iyah ini yaitu Jatmi, singkatan dari Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Indonesia. Dan perubahan nama itu atau penambahan di akhir dengan kata An-Nahdiyah itu tersebut berdasarkan pada Muktamar NU yang ke-26 yang bertempat di Semarang. Dan keputusan itu juga berdasarkan usulan dari sebagian besar tokoh ulama tarekat agar menjadi Jam'iyah ini tidak dibawa ke ranah atau ke kancah politik yang praktis. Dalam muktamar tersebut juga menetapkan bahwa Nahdlatul Ulama mempunyai badan otonom yang tersendiri, yaitu bernama Jatman, seperti itu. Berdasarkan keterangan ini, maka disepakati bahwa tokoh dari pendiri Jatman adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hasbullah, Rais dari AM PBNU,
Dan yang kedua Kiai Haji Bisri Syamsuri, khotib dari AM PBNU. Ketiga Kiai Haji Dr. Idam Khalid, ketua umum PBNU. Terus Kiai Haji Mashkur sebagai sekjen dari PBNU. Kiai Haji Muslih Abdurrahman sebagai Rais Am Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh. Untuk selanjutnya yakni kerangka dari pembentukan Jatman itu sendiri. Dalam kerangka pembentukan ini, Jatman mempunyai sebuah rambu-rambu kepada masyarakat tentang tarekat yang muktabar dan ghairu muktabar. Dengan hal tersebut, untuk menghindari penyimpangan sufisme dari garis lurus yang diletakkan oleh para sufi terdahulu, maka dari itu Nahdlatul Ulama atau NU sebagai organisasi kemasyarakatan yang melestarikan nilai-nilai tradisi Islami di Indonesia meletakkan dasar-dasarnya yaitu tasawuf. Sehingga dengan hal tersebut dapat sesuai dengan khittah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hal tersebut juga NU membina keselarasan tasawuf dari Al-Ghazali dengan tauhid Asy'ari dan Maturidiyah, serta hukum fikih yang sesuai dengan salah satu dari mazhab Sunni. Untuk tujuan Jatman itu sendiri, yang pertama dari segi organisasi, Jatman secara de facto berdiri pada bulan Rajab tahun 1399 Hijriah yang bertepatan pada bulan Juni tahun 1979 Masehi. Tetapi sebelum terbentuknya Jatman, bibit dari organisasi tersebut telah lahir, yaitu Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabaroh, dengan memiliki tujuan awal Jatman untuk mengusahakan berlakunya syariat Islam zahir batin dengan berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang salah satu dari 4 mazhab, mempergiat dan meningkatkan amal soleh zahir batin menurut ajaran ulama soleh dengan bai'ah sholihah, serta menyelenggarakan pengajian khususi atau tawajuhan seperti Majalah Satu Zikri dan Nasril Ulumun Nafi'ah. Oke, selanjutnya yakni tujuan Jatman itu sendiri. Yang pertama adalah untuk mengupayakan berlakunya syariat Islam ala Ahlu Sunnah wal Jamaah secara konsisten dalam bidang syariah, thariqah, hakikat, dan ma'rifat di tengah masyarakat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran thariqah ala al-mu'tabarah an-nahliyah melalui kegiatan-kegiatan khususiyah, tariqiyah atau tawajuhan. Yang ketiga, mengembangkan, mempercepat, mempergiat, dan memelihara ukhuwah thariqiyah an-nahliyah sesama pengamal thariqah, meningkatkan tasamuh antar aliran-aliran thariqah, dan meningkatkan ilmu nafi' dan amal soleh zahir dan batin menurut ulama solehin dengan baiat yang sahih. Dan pada penjelasan yang terakhir kita sampai pada visi dan misi Jatman itu sendiri. Dari yang pertama yakni visi Jatman. Visi Jatman adalah berkumpulnya pengamal thariqah berhaluan Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan menganut salah satu dari 4 mazhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dalam bidang fikih, dan menganut ajaran Asy'ariyah dalam bidang akidah. Dan yang kedua yakni misi dari Jatman. Yang pertama, untuk membentuk manusia seutuhnya, lahir dan batin, yang dapat mengembangkan serta merasa dilihat oleh Allah atas dirinya, sehingga ia memiliki rasa al-khauf, raja, as-siddiq, al-mahabbah, al-wara, zuhud, asyukur, as-sabar, al-khoya, dan al-khusu'. Dengan tidak semata-mata bentuk amaliyah atau bacaan atau zikir itu untuk mencari pahala saja. Dan yang kedua, mengucapkan
berlakunya syariat Islam ala ahlu sunnah wal jamaah secara konsisten dalam bidang syariah, thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Dan yang ketiga, menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran thariqah al-mu'tabarah an-nahdiyah melalui kegiatan khususiyah, thariqiyah, dan tawajuhan. Dan yang keempat, meningkatkan, mengembangkan, mempercepat, mempergiat, dan memelihara ukhuwah thariqiyah nahdiyah sesama pengamal thariqat melalui sifat tasamuh antara aliran tarekat. Dan yang kelima, meningkatkan ilmu nafi' dan amal soleh zahir dan batin menurut ulama sholihin dengan baiat yang sahih. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.